بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai hari ini masih sebagai orang yang dipilihnya yang menjalankan ibadah puasa serta mengisi hari puasanya itu dengan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan kepada Sayyidul Wujud, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia paling sempurna. Beliau adalah ciptaan pertama hakikatnya, sebagaimana sabda beliau, khalaqallahu, ya, awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama Tuhan ciptakan adalah cahayaku. Jadi meskipun Nabi adalah utusan sebagai Rasul dan Nabi paling terakhir, namun hakikat beliau adalah yang paling awal dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga dengan merujuk kita kitab Mi'rajus Sa'adah karya Mullah Ahmad Naraqi. Kitab ini sendiri dianjurkan untuk dibaca dan ditelaah oleh para ulama besar kita, termasuk mujtahid besar, marja taklid besar, serta arif besar zaman kita ini, yaitu Ayatullah Al-Uzma Bahjat. Karena itu kita juga mengkaji kitab ini sekemampuan kita, supaya kita juga bisa mengambil faedah yang maksimal dari kitab bernilai tinggi ini. Jadi pada dasarnya penghalang perjalanan manusia menuju pada Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit-penyakit kalbu.
betapa banyak manusia melakukan ibadah, banyak salatnya, banyak baca Qur'annya, banyak sedekah dan infaknya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan penyakit pada kalbunya. Ada satu tradisi sebenarnya yang tidak terlalu susah. Tradisi minta maaf. Kita ini tidak luput dari kesalahan. Hanya ma'asumin alaihimussalam yang terjaga dari kesalahan. Seperti semalam, boleh jadi saya yang salah, karena Ustaz Khair itu memang mau mengundurkan doa kumain. Tapi kupikir saya maksudnya kita itu setelah buka puasa doa ini langsung orang. Bukan misalnya menunggu sampai jam 9. Karena itulah saya mengatakan mulai mikir doa. Ya, jadi sebenarnya itu kesalahan semalam ada pada saya. Minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya pada jamaah bahwa tidak sebahagian ikut berdoa. Bukan Ustaz Khair salah, saya yang salah. Saya yang menghendaki doa cepat dibaca. Saya bilang kalau saya itu sudah cepat mengantuk. Ya, seperti itu. Nah, mungkin jamaah masih berpikir jam 9 dimulai doanya. Jadi ada yang salah pada malam itu, saya yang salah dan minta maaf. Saya sendiri kepada santri kalau salah saya minta maaf sama santri. Mudah sih orang minta maaf, apanya kita yang hilang kalau minta maaf? Tidak ada yang hilang. Ya, seperti itu menurut pikiran saya. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa cakupi dalam berbagai perbuatan dan peristiwa. Dan kita ini adalah tempatnya memang kesalahan. Ya, karena kurang ma'rifat kita. Ya. Hanya ma'sumin alaihissalam yang mencakupi berbagai perkara sehingga terjaga dari kesalahan. Makanya tradisi meminta maaf dan saling memaafkan tetap harus selalu dihidupkan. Inilah yang masalah, terkadang ada sedikit-sedikit hal kita membenci agama Tuhan. Jangan seperti itu. Ya. Maksudnya bukan membenci, kita menjauh dari agama Tuhan. Saya yang salah menjauh dari yayasan, jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita yang salah minta maaf, tapi yang misalnya tempat bersalah jangan karena ada kesalahan dari seseorang dia menjauh dari agama, misalnya menjauh dari doa, menjauh dari kajian, menjauh dari apalah istilahnya. Ya, sekiranya ada hukumannya bagi kesalahan seperti ini, saya rela dihukum. Dihukum, misalnya ada hukumannya, tapi kan tidak ada hukumannya kalau kesalahan bentuk seperti itu. Beda kalau hukuman orang minum, berjudi, itu sebenarnya ada hukumannya itu di dalam suatu sistem Islami. Ya. Nah, pembahasan kita terhadap masalah penyakit-penyakit kalbu ini sangat banyak menghinggapi manusia. Ya, kemarin kita membahas sombong yang menjadi cikal bakal kehancuran iblis, dan siapapun yang mengikuti jejak iblis menyifati sifat sombong ini, niscaya dia pun akan mengalami kehancuran di akhirat nanti. Banyak sekali riwayat-riwayat menjelaskan tentang betapa pedihnya siksaan bagi orang yang sombong. Ada riwayat pernah saya
dapatkan, masih ingat-ingat ya, tidak terlalu ingat semuanya, bahwa di akhirat dia nanti itu ibarat semut dan semua orang nanti akan menginjak-injaknya, menghinakannya. Ya, jadi seperti itu orang sombong. Semua orang akan menghinakannya nanti, menginjak-injaknya di akhirat. Hal yang lain yang juga banyak menimpa kita, penyakit hati itu adalah hasad. Hasad atau hasud atau iri atau dengki. Ya, jadi banyak namanya, tapi semuanya bisa bisa dimaknakan sama. Ya. Hasad itu adalah suatu sifat di mana orang tidak senang, di mana ia tidak senang melihat karunia nikmat Tuhan pada orang lain, dan ia menginginkan dihilangkan nikmat itu dari orang tersebut. Kan beda juga itu, ada juga saya lupa apa namanya itu, gipta mungkin kalau tidak salah, gipta. Jadi dia melihat orang ingin sepertinya, ya. Misalnya seorang pelajar, dia dalam belajar ingin seperti Allama Tabatabai rahmatullah alaih, ingin seperti Ayatollah Jawudi Amudi, ya. Jadi dia melihat orang, kelebihan dan ketinggian serta keunggulan orang, ingin sepertinya, tapi tidak ada perasaan hasud atau hasad di dalam dirinya. Ya, ini lain lagi. Kalau ini tidak ada masalah. Tapi kalau hasad, melihat ya orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ia menginginkan dihilangkan nikmat tersebut dari orang tersebut. Ya. Hasad di dalam berbagai penjelasan literatur tekstual artinya nakli, ya termasuk di surah An-Nas itu kan, surah Al-Alaq, ya surah Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan, keburukan ya orang yang hasud ketika dia hasud. Ya, betapa kita meminta pertolongan, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mempunyai sifat seperti ini. Dan sifat seperti ini melanda pada semua kalangan masyarakat. Dari bawah hingga paling tinggi masyarakat akan dilanda semua penyakit kalbu yang disebut hasad ini. Dari orang biasa misalnya masyarakat awam satu dengan yang lain hasad, dari orang terpelajar satu dengan yang lain hasad, dari politisi, dari semua kalangan ya akan terhinggapi semua yang hasad ini. Bahkan di kalangan ulama, penyakit yang paling berbahaya selain sombong adalah hasad. Jadi misalnya di kalangan ulama mungkin tidak bohong nih. Mungkin ketika dia diamanahkan sesuatu, amanah di dalam menjalankannya. Tetapi belum tentu ia bisa lolos dari penyakit yang disebut hasad ini. Melihat seorang ulama lain punya jamaah banyak, punya pengikut banyak, langsung muncul hasad pada dirinya. Melihat seorang ulama punya karya-karya, langsung dia hasad. Mengingat ulama dicintai jamaah, langsung muncul hasad pada dirinya. Itu penyakit yang sangat banyak melanda di kalangan ulama dan terpelajar. Ya. Nah, bagaimana cara kita menerapi hasad?
Penyakit iri ini pertama kita memahami bahwa pada hakikatnya kita ini punya takdir masing-masing. Jadi memang kita harus yakin bahwa ada takdir, ada qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sudah mempunyai ketetapan. Meskipun kalau kita mau membahas takdir secara lebih dalam, ada takdir yang bisa berubah. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan di sisinya, dan di sisinya adalah ummul kitab. Tapi ada takdir bersifat niscaya, bersifat mubram. Mungkin misalnya kita ini punya takdir jadi orang-orang biasa seperti ini. Alhamdulillah. Saya pernah ungkapkan, alhamdulillah kita tidak jadi seorang pejabat. Alhamdulillah kita tidak jadi seorang kaya. Alhamdulillah kita tidak jadi seorang yang terkenal. Betapa orang-orang seperti itu sebenarnya terkadang tidak menikmati kebahagiaan. Ya, kita pulang ke rumah, kalau ada nasi, lauk, makan kenyang, mudah untuk tidur, tidak ada banyak dipikir. Ya, seperti itu kan rata-rata kita. Ya, pulang di rumah, alhamdulillah ada makanan hasil jerih payah kerja, misalnya apa pekerjaan kita pun, tukangkah, apakah dan lain sebagainya, pengajar, ya, dan lainnya. Pulang ke rumah ada kita bisa konsumsi, kita makan kenyang, tidak ada pikiran kemana-mana, tidak ada kegelisahan, tidak ada kerisauan. Mau tidur, alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Ya. Jadi caranya untuk menerapi yang disebut hasad itu, iri itu, pertama yakin terhadap ketetapan, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir, ya memang saya ini boleh jadi ditakdirkan Tuhan hanya memiliki kekayaan kepemilikan misalnya seperti ini, dan dia ditakdirkan lain oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, kita mendoakan. Jadi kalau misalnya kita hasud kepada si A, untuk menghilangkan hasudnya kita kepada si A, kita doakan, ya Allah, harta yang Engkau karuniai kepadanya misalnya, berikan keberkahan kepadanya. Ya Allah, tambahkan kebaikan kepadanya. Kalau melihat dia lebih berhasil, ya Allah, tambahkan keberhasilan kepadanya. Jadi kita doakan itu. Dan sering kita sebut-sebut namanya, misalnya kebaikannya. Ya, itu akan menghilangkan hasad pada diri kita. Ya, jadi seperti itu sebaliknya kita lakukan. Jangan berusaha menceritakan keburukannya, justru kita menceritakan kebaikannya dan mendoakannya. Ya, memang berat seperti itu, tapi itulah jalan yang harus kita tempuh supaya hasud itu hilang pada diri kita. Ya. Jadi pertama, bagaimana kita menambah keyakinan kita terhadap masalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang punya hak membagi-bagi rezekinya ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan kita protes. Jadi sebenarnya itu hasud itu sebentuk protes batin terhadap kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu tentunya yang sangat jelek. Ya, bagi seorang hamba memprotes Tuhannya. Tidak boleh kita sama sekali menyentuh ya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak persoalan di sepanjang sejarah. Kenapa misalnya Bani Israel dengan agamanya sampai sekarang tidak masuk kepada agama Islam? Karena hasudnya mereka. Para pemimpin-pemimpin mereka awalnya itu hasud, bahwasanya bukan dari kalangan
Bani Israel diutus Tuhan sebagai nabi terakhir. Demikian yang terjadi di sepanjang sejarah. Masalah kepemimpinan itu adalah persoalan hasut semua. Ya, jadi ini penyakit yang sangat melanda umat manusia. Nah, banyak tentunya penyakit-penyakit hati yang perlu dibahas. Seperti misalnya riya. Ya. Riya adalah menampakkan amalia dan ingin bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu mendapatkan pujian dari manusia. Jadi riya itu bertentangan dengan ikhlas. Kalau ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riya dikerjakan untuk memperoleh keridhaan manusia. Sehingga ketika kita kerjakan tidak mendapatkan pujian dari manusia, terasa di dada sakit misalnya, kecewa misalnya, frustasi dan lain sebagainya. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini fenomena banyak orang bisa melakukan ya bentuk kebaikan tapi mengandung riya. Ya, ini juga satu penyakit kalbu. Nah, saya rencananya tidak akan membahas semua persoalan penyakit-penyakit kalbu, tapi semuanya ini harus kita hilangkan. Hasad, ya, hasad di dalam riwayat misalnya banyak kita jumpai, ya. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, iyyaka wal hasad, ya. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hasab. Ya. Jauhilah hasud, ya. Karena hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Ya, seperti itu. Jadi kita ini ya hasud harus kita usahakan tidak ada dalam diri kita. Ya, bukan seperti saya ini tidak punya hasud, ada, tapi harus dilawan. Ya, karena muncul dari ghadab, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam pertemuan pertama bahwa kita ini punya quwwah al-ghadabiyah, quwwah asy-syahwiyah dan quwwah akliyah. Kita ini karena belum bersih, belum suci, kuah ghadabiyah kita ini selalu muncul, selalu memancar. Kuah syahwiyah kita ini selalu memancar, selalu mendorong kita untuk sesuatu yang buruk, membuat kejahatan, keburukan, kesesatan dan lainnya. Perjuangan ini, kuah akliyah kita ini harus mengalahkannya. Jadi memang pertama dibutuhkan ma'rifat, pengetahuan, memahami diri. Oh, ini muncul lagi nih kuah ghadabiyah saya. Ya, kuah akliyah saya harus mengantisipasinya. Seperti itu tadi, bagaimana menerapi kesombongan. Ya, menerapi kesombongan, ya misalnya kita memahami diri kita ini adalah wujud fakir, wujud miskin. Ya, kita ini dicipta Tuhan dari sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya, sesuatu yang hina, dan kemudian kita pun akan berakhir sebagai sesuatu yang hina juga, ya. Jadi kita berakhir sebagai bangkai di mana ya semua orang tidak ini, ya. Memahami diri kita wujudnya bergantung terus menerus kepada Tuhan. Memahami diri kita awalnya adalah sesuatu yang ya hina dan berakhir pada hina. Dan paling penting dalam amalinya itu adalah selalu bersama dengan orang-orang yang di dalam kelas masyarakat, kalangan awam, kalangan miskin, kalangan biasa-biasa.
Ya, itu yang bisa menerapi kesombongan. Harus mengerjakan seperti pekerjaan masyarakat biasa, menggali solokan kah, menyapu halaman kah, belanja di pasar rakyat, pergi dan sebagainya, seperti itu sebenarnya. Ya, ini saya himpun semua, jadi satu, 3 penyakit ini yang kita bahas. Pertama sombong, yang kedua hasud, yang ketiga ria. Ria ini menurut suatu riwayat ya, bahwasanya ibarat kesyirikan kecil, kesyirikan khafi ya, kesyirikan yang tersembunyi, kesyirikan yang kecil ya. Ini di dalam riwayat. Jadi ketika kita beribadah dan berbuat pamer dan ingin dipuji oleh orang lain, berarti kita punya penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tujuan dan niat bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu bentuk kesyirikan. Dan ini juga harus kita terapi, berusaha senantiasa berbuat dengan tulus ikhlas. Dan inilah medannya mujahadah, namanya mujahadah nafs, berperang melawan diri kita. Ya, dan ini harus kita selalu lakukan peperangan ini sepanjang kehidupan kita. Saya kira sekianlah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan berikutnya, jadi kita sudah selesaikan pembahasannya masalah penyakit-penyakit kalbu ini. Sebenarnya banyak, ada ujub, ada bakhil, ya, ada marah, ada cinta dunia, dan berbagai lagi penyakit hati tidak sempat kita akan bahas. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tingkat-tingkat nafs, di mana kita harus melewati perjalanan nafs ini semakin menuju kepada kesempurnaan. Itu tadi penghalang-penghalangnya semua, di mana kita harus mujahadah mengalahkannya dan mengatasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.